Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2498 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat 14. Di bawah perikop, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih berbicara tentang penampakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika para murid berkumpul di salah satu rumah dan ada bersama mereka Simon Petrus. Saya menangkap di sini bahwa pemimpin para murid ini adalah Simon Petrus, karena Simon Petrus terkenal seorang yang pemberani. Kita tahu bahwa situasi pada saat itu masih mencekam.
Makanya mereka selalu berkumpul dan mengunci rapat-rapat rumah itu. Mereka pastikan bahwa tidak ada yang menyusup, tidak ada yang tahu keberadaan mereka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mereka mulai merasa lapar, Simon Petrus mulai mengambil satu inisiatif untuk mencari ikan. Di ayat 3, Simon Petrus berkata, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka seolah-olah tidak mau terpisah dengan Simon Petrus. Saudara, mereka ikut juga pergi dengan Simon Petrus naik ke perahu untuk menangkap ikan, tetapi sayang, mereka tidak menangkap apa-apa. Sudah semalaman mereka mencari ikan, tetapi tidak seekor pun mereka dapatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa malam sudah berganti pagi. Sudah mulai siang, saudara. Yesus datang mencari mereka, murid-muridnya. Amin. Tapi murid-muridnya tidak tahu kalau yang bertanya di depan mereka itu, yang bertanya apakah mereka mempunyai lauk pauk itu, jawab mereka tidak ada. Mereka tidak tahu bahwa yang bertanya itu adalah Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 6 di sana. Firman Tuhan berkata, "Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberi mereka perintah untuk menebar jalannya di sebelah kanan perahu. Lalu mereka menangkap banyak sekali ikan yang besar-besar, saudara. Oh, haleluya. Bapak Ibu Saudara, yang tadinya mereka stres karena sudah semalaman mereka tidak mendapat apa-apa, dan ketika ada orang yang menyuruh mereka untuk menebarkan jala di sisi kanan perahu, mereka mendapatkan banyak ikan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat belajar untuk mendapatkan berkat Tuhan. Yang pertama, kita harus taat pada perintah Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama saudara tidak taat pada perintah Tuhan, saudara tidak akan mendapatkan berkat Tuhan. Mungkin yang saudara dapatkan adalah berkat dunia yang hanya tertinggal di dunia, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau mendapatkan berkat Tuhan yang dapat saudara nikmati di dunia dan di sorga, saudara harus melakukan hal ini, yaitu hidup dalam ketaatan, taat pada perintah Tuhan. Apa kata Tuhan? Apa yang menjadi perintah Tuhan yang kita baca, yang kita dengarkan dalam kebenaran firman Tuhan, itu yang kita lakukan sebagai bentuk ketaatan kita pada firman. Amin. Ketika Abraham taat pada firman, dia diberkati Tuhan. Bukan hanya Abraham, tapi anak cucu. Sampai sekarang berkat Abraham itu terus mengalir. Karena apa? Karena ketaatan Abraham. Amin. Haleluya. Saudara mau diberkati Tuhan, jasmani rohani di dunia dan di surga, amin. Taatlah pada perintah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyaksikan sekarang ini, banyak sekali orang yang hidup mengeraskan hatinya sehingga mereka tidak taat pada perintah Tuhan. Saudara, kalau kita belajar dalam Alkitab, Adam dan Hawa, kenapa mereka diusir dari Taman Eden? Karena ketidaktaatan mereka pada perintah Tuhan. Akhirnya apa? Mereka jatuh dalam dosa dan diusir dari Taman Eden itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan dan ketidaktaatan itu pilihan kita. Kalau kita mau diberkati Tuhan, kita harus taat pada perintah Tuhan. Amin. Tapi kalau kita mau memilih untuk tidak taat, itu pilihan saudara juga. Tapi saudara akan mengalami yang namanya konsekuensi dari ketidaktaatan saudara. Saudara akan terusir dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya
kita semua mau diberkati Tuhan. Amin. Oleh karena itu saudara, taatlah pada perintah Tuhan. Maka saudara akan mengalami berkat Tuhan. Saudara akan diberkati dengan luar biasa. Sama seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus pada saat itu. Amin. Mereka mungkin berkata, kami sudah semalaman cari ikan, tapi tidak dapat apa-apa. Tapi okelah, kami coba. Akhirnya mereka membuang jala di sebelah kanan perahu. Dan mereka diberkati dengan luar biasa. Amin. Karena apa? Karena ketaatan mereka pada perintah Tuhan Yesus. Saudara, kalau saudara mau diberkati, sederhana. Taatlah pada perintah Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara perhatikan ayat 7 sampai ayat 9. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ayat 8. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar untuk mendapat berkat Tuhan. Yang pertama apa? Taat pada perintah Tuhan. Yang kedua, datang kepada sumber berkat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mereka tahu itu Tuhan, murid-murid yang lain datang kepada sumber berkat itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau diberkati Tuhan, saudara harus cari sumber berkat itu. Siapa itu? Sumber berkat Tuhan Yesus. Amin. Ada banyak orang sibuk mencari berkatnya, bukan sumbernya. Sehingga mereka akan terus mengalami kekeringan dalam kehidupan mereka. Karena setelah mereka dapat berkat ini habis. Mereka cari lagi saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita cari sumber berkatnya, maka kita tidak akan pernah kehabisan berkat. Berkat Tuhan itu akan terus kita nikmati, kita alami dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Jangan mengejar mamon, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang meninggalkan Tuhan hanya mengejar mamon, hanya mengejar harta, benda, hanya mengejar kekayaan. Saudara, mereka meninggalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, datang cari sumber berkat-Nya, maka saudara akan hidup sukacita, damai sejahtera, baik di bumi dan di surga. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara datang kepada sumber berkat itu, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, dari firman Tuhan ini kita belajar untuk mendapat berkat Tuhan, kita harus yang pertama apa? Taat pada perintah Tuhan. Yang kedua apa? Datang kepada sumber berkat. Yang ketiga, saudara harus merendahkan diri dan hatimu di hadapan Tuhan. Amin. Saudara perhatikan ayat 12 sampai ayat 14. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sudah perhatikan, ketika mereka sampai di darat, Tuhan Yesus melayani mereka, memberi mereka makan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Siapa mau menjadi yang terbesar, mereka harus melayani Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar tentang konsep kepemimpinan sekarang ini, orang yang menjadi pemimpin biasanya dilayani. Betul?
Tapi Tuhan Yesus membalikkan kebiasaan itu. Siapa yang mau jadi besar, dia harus melayani. Dia harus merendahkan diri dan hatinya untuk menjadi pelayan dari antara saudara-saudaranya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat saudara merendahkan diri dan hati saudara untuk melayani, saudara akan diberkati. Bukan hanya saudara, anak cucu saudara diberkati Tuhan. Amin. Saudara, saya percaya kalau kita bekerja di ladang Tuhan, kita pasti akan mendapat upah. Dan kita semua pasti akan mengalami semua berkat-berkat Tuhan. Anak cucu kita akan merasakan, menikmati, dan mengalami berkat-berkat Tuhan. Karena apa? Karena keputusan kita untuk melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu, beberapa jemaat ngobrol dengan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka bersyukur mereka boleh terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Saudara, mereka merasa bahwa kalau mereka tidak melayani Tuhan, mereka sudah pasti habis di masa-masa pandemi. Tapi karena mereka melayani Tuhan, mereka merasakan dan melihat bagaimana Tuhan memelihara, bagaimana Tuhan memberkati mereka sampai sekarang ini. Justru di saat masa-masa pandemi, mereka mengalami Tuhan, mengalami keberkatan dari Tuhan. Oh, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat saudara melayani, saudara pasti akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Ada banyak orang, waktu susah melayani Tuhan, dia diberkati. Tapi setelah dia diberkati, dia tinggalkan pelayanan. Yang tadinya fokus kepada Tuhan, tapi karena dia sudah diberkati, akhirnya beralih fokusnya kepada mamon. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah fokus kepada Tuhan. Amin. Rendahkan dirimu dan hatimu, layanilah Tuhan, maka saudara akan diberkati. Memang saudara mungkin tidak mengalami berkat pada saat itu, tapi pasti berkat Tuhan itu pasti. Amin. Tetaplah setia, dan saudara akan melihat kesetiaan saudara dalam melayani Tuhan akan membuahkan hasil. Amin. Haleluya. Rendahkan diri dan hatimu, dan saudara akan melihat berkat Tuhan akan mengalir, memenuhi dalam kehidupan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kita bagaimana dia melayani murid-muridnya. Yang harusnya murid-muridnya yang melayani Tuhan Yesus. Tapi sudah lihat, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita satu budaya surga, bahwa siapa yang terbesar, dia harus melayani. Saudara mau jadi besar? Saudara mau diberkati? Saudara harus melayani Tuhan. Caranya apa? Rendahkan diri dan hatimu. Saudara mungkin sebagai seorang pemimpin di tempat saudara bekerja, usaha saudara sebagai owner, mungkin banyak anak buah saudara. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, pekerjaan yang lebih membanggakan adalah melayani Tuhan. Saudara boleh pemimpin di luar sana, tapi di saat saudara dipanggil untuk melayani, saudara harus memiliki hati hamba. Saudara harus merendahkan diri, merendahkan hati untuk melayani Tuhan, melayani saudara-saudaramu. Saudara mungkin di saat saudara melayani anak buah saudara. Tapi karena dalam pelayanan, ya saudara harus merendahkan diri dan hatimu. Di tempat saudara bekerja, di tempat usaha saudara, mungkin saudara bosnya. Saudara ketika sudah mengambil bagian dalam pelayanan, saudara harus merendahkan diri dan hati di hadapan Tuhan. Dan saudara akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Hari ini kita belajar saudara, dalam penampakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, kita belajar untuk mendapatkan berkat Tuhan, kita harus taat pada perintah Tuhan. Kita harus datang kepada sumber berkat, dan kita harus merendahkan diri dan hati kita untuk melayani Tuhan. Dan kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita, sehingga kita alami, anak cucu kita juga dapat merasakan dan menikmatinya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami.
Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan mereka. Terus memenuhi hidup mereka. Dari hari ke hari mereka semakin diberkati Tuhan. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan terus memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Haleluya. Saudara yang mau didoakan, saudara yang mau konseling, saudara bisa hubungi WA saya di 081337 491360. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.